Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah Xiao Mingyuan pergi, Shen dan dua orang lainnya masih terkejut dengan hadiah untuk tempat pertama yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan Lian Er, yang selalu tampak bodoh, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi panas di wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan. Total 20 batu roh kelas atas. Jika ditempatkan di dunia luar, itu akan cukup untuk menciptakan sekte kelas 2. Pengaruhnya tidak bisa dikatakan kecil. Jika bisa mendarat di tangan Shen dan yang lainnya. Melihat Pei Hua dan Lian Er di sampingnya, hati Shen sedikit tergerak. Meskipun kekuatannya terus meningkat selama kurun waktu ini, mereka juga tidak stagnan. Dengan fisik Pei Hua, kultivasinya saat ini telah mencapai level Raja Asal bintang 7. Selain itu, ada tanda-tanda samar untuk menembus level bintang 8. Kecepatan kultivasi Lian Er juga sangat mengejutkan. Fisik mengerikan dari tubuh racun sepenuhnya terpampang di tubuhnya. Kultivasinya telah mencapai level Raja Asal bintang 4. Selain latihan harian Pei Hua dan tubuh racun yang menyedihkan, kekuatan tempur gadis ini dapat dianggap sebagai luar biasa di ranah Raja Asal. Berdasarkan kecepatan latihannya, Shen yakin bahwa jika dia menambahkan 20 batu roh tingkat atas, dia akan dapat meningkatkan kekuatan mereka berdua ke tingkat Kaisar Asal dalam waktu 1 tahun. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua berdiri di sini? Tepat saat Shen dan dua orang lainnya sedang linglung, Shosun telah memasuki halaman. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menatap 3 orang di depannya dengan tatapan agak bingung. Begitu kata-kata Shosun keluar dari mulutnya, mereka bertiga segera kembali sadar dan menggelengkan kepala. Baru kemudian mereka menjelaskan secara kasar masalah kunjungan Xiao Mingyuan. Tentu saja, ini termasuk apa yang disebut pertemuan klan. Oh, pertemuan klan ya. Kalau dilihat dari waktu memang sudah hampir waktunya. Jika ada kesempatan, kalian semua harus mencobanya. Tidak ada salahnya, bahkan jika kalian tidak mendapat peringkat, klan akan tetap memberikan beberapa hadiah. Tentu saja, jika kalian bisa mendapatkan peringkat itu pasti yang terbaik. Melihat ekspresi berapi-api di wajah Lian Er, Shosun tidak bisa menahan senyum. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat mereka bertiga mengerutkan kening. Kita, di antara kami bertiga, hanya Shen yang merupakan anggota klan Xiao. Aku khawatir Lian Er dan aku tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam acara besar seperti itu kan? Pei Hua berkata dengan ragu-ragu. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika itu di masa lalu, mungkin kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan klan seperti itu. Tapi sekarang, sebagai tetua kabinet dalam klan Xiao, aku masih memiliki beberapa wewenang. Selain itu, dengan Shoyan di sekitar, aku yakin tidak akan ada masalah. Shosun tersenyum dan melambaikan tangannya. Melihat ini, Pei Hua dan Lian Er mengangguk dan tersenyum. Cahaya terang berkelebat di mata mereka. Shen juga merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Sejujurnya, dia cukup penasaran dengan kekuatan Xiao Feng. Kemarin, dia melihat Xiao Feng menggunakan kemarahan Dewa Angin yang sangat kuat. Dia bertanya-tanya seberapa besar peluangnya untuk menang jika dia berhadapan langsung dengan Xiao Feng dengan kekuatannya saat ini. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanku meningkat dalam waktu setengah tahun. Sambil mengepalkan tangannya dengan lembut, ekspresi di mata Shen berangsur-angsur menjadi penuh tekad. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka mengobrol sebentar sebelum duduk satu persatu. Mengenai peraturan pertemuan klan, semuanya klais. Jadi aku tidak perlu banyak bicara tentangnya. Seseorang akan memperkenalkannya kepadamu nanti. Jadi aku yakin kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang sisanya. Ingat, tujuan pertemuan klan bukanlah untuk hadiah, tapi untuk harapan agar kamu bisa mendapatkan pengalaman yang kaya melalui pertempuran yang lebih nyata. Oleh karena itu, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik dalam kompetisi dan mengutamakan dirimu sendiri. Aku yakin bahwa dengan bakatmu, selama kamu berkultivasi dengan damai selama setengah tahun ke depan, tidak akan menjadi hal sulit untuk mencapai hasil dalam pertemuan klan. Ucap Shosun. Pei Hua dan Lian Er langsung menganggukkan kepala mereka saat mendengar ini. Ekspresi panas melintas di wajah mereka. Hal ini menyebabkan Shen merasa sedikit tidak berdaya ketika melihatnya. Kedua orang ini benar-benar menjadi seperti ini setelah mendengar tentang hadiah 20 batu roh kelas atas. Hal ini benar-benar membuat orang tidak dapat tertawa atau menangis.
Namun, jika dipikirkan dengan seksama, orang akan mengerti. Batu roh kelas atas adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari di dunia luar. Nilainya tidak terukur. Sekarang, setelah mereka memiliki kesempatan seperti itu, wajar saja jika hati mereka menjadi gembira. Benar sekali. Aku penasaran, apakah metode kultivasi leluhur sudah berhasil disempurnakan? Cheyenne tersadar. Baru saat itulah ia mengingat kembali teknik pengembalian asal. Segera ia buru-buru bertanya. Xiaoshuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Ia menjawab perlahan. Penyempurnaan itu tentu saja berhasil, tetapi kultivasiku tidak berhasil semulus yang kuharapkan. Kemacetan kali ini memang mempengaruhi kultivasiku. Aku khawatir tidak akan mudah bagiku untuk menembus tahap leluhur asal. Xiaoshuan merasa agak tidak berdaya dalam hal ini. Berdasarkan sifat teknik pengembalian asal, ia seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke level leluhur asal sekaligus. Namun, setelah menyempurnakan bagian sisa dari metode kultivasi, ia samar-samar merasakan penghalang yang seharusnya tidak ada, penghalang ke tahap leluhur asal. Begitu kata-kata ini diucapkan, Xiaoyan langsung mengerutkan kening karena keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Xiaoyan. Berdasarkan pemahamannya tentang teknik pengembalian asal, mustahil bagi seseorang untuk menemui hambatan sebelum mencapai puncak setiap metode kultivasi. Namun, Xiaoshuan telah menghadapi situasi seperti itu di puncak tahap kaisar asal. Ini benar-benar tidak terduga. Mungkin karena volume ketiga, tapi tidak apa-apa. Karena ada jalan buntu, aku akan menerobosnya saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sisi lain, kamu membutuhkan bantuan api surgawi untuk meningkatkan kekuatanmu. Apakah kamu tahu di mana menemukan dua api surgawi lainnya? Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Bahkan Ye Hongyan tidak tahu di mana dua api surgawi lainnya berada. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Satu-satunya hal yang bisa dia pastikan adalah bahwa mereka berada di wilayah tengah. Namun, benua ini begitu luas, sehingga bahkan di wilayah tengah, ingin menemukan keberadaan api surgawi tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Pada saat inilah, Xiaoyan tiba-tiba teringat pada apa yang dikatakan Huo juga padanya di Manor Awan Surgawi. Berdasarkan hal itu, leluhur Piltover tampaknya tahu di mana letak api surgawi di wilayah tengah. Jika Xiaoyan tidak punya pilihan lain, ini mungkin menjadi petunjuk yang tidak bisa dia abaikan. Cahaya terang melintas di mata Xiaoyan saat dia memikirkan hal ini. Xiaoshuan tidak bisa menahan senyum saat melihatnya. Dia punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dengan jentikan tangannya, cincin penyimpanan di jarinya berkedip sedikit. Dua batu roh yang memancarkan aura energi yang kaya muncul di tangannya. Saat mereka bertiga menoleh, ekspresi mereka tiba-tiba mengeras. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah dua batu roh tingkat atas. Meskipun aku telah menyimpan beberapa batu roh selama beberapa tahun terakhir, sebagian besarnya telah habis. Dua batu ini tidak berguna bagiku, jadi aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Xiaoshuan terkekeh dan menjentikan jarinya. Kedua batu roh itu terbang ke Beihua dan Lian Er. Keduanya ragu-ragu sejenak. Melirik Xiaoyan lalu menerimanya dengan hormat. Hahaha, waktu setengah tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat. Hanya dua batu spiritual ini yang dapat kubantu. Kalian harus mengandalkan diri sendiri untuk sisanya. Pertemuan klan tidak sekejam pertempuran sungguhan, tetapi itu jelas bukan tugas yang mudah. Kalian harus menganggapnya serius. Mendengar ini, semua orang, termasuk Xiaoyan, mengangguk dengan berat. Kemudian, Beihua dan Lian Er masing-masing naik ke atas dengan batu spiritual di tangan mereka. Xiaoyan kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan Xiao Mingyan kepadanya dan perlahan berkata, ada beberapa batu spiritual di sini. Selain beberapa ramuan dan batu spiritual medium, ada juga 10 batu spiritual kelas tertinggi. Batu-batu ini diberikan oleh tetua ketiga, ucap Xiaoyan. Ya, itu sesuai harapanku. Kalau tidak, aku tidak akan memberi mereka dua batu spiritual itu. Xiaoshuan tersenyum tipis dan tidak mempermasalahkannya. Dia pernah menemui cara seperti itu saat pertama kali masuk ke klan Xiao. Sekarang, setelah melihatnya lagi, dia tentu saja tidak terkejut. Alasan mengapa dia tidak ingin Beihua dan Lian Er mengetahui tentang 10 batu spiritual adalah karena dia tidak ingin mereka menaruh harapan pada hal-hal eksternal. Meskipun batu spiritual kelas tertinggi dapat membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat, jika mereka tidak dapat benar-benar memahami kekuatan ini, bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Sebaliknya, lebih baik membiarkan mereka merasakan urgensi waktu di bawah tekanan. Potensi mereka akan terstimulasi.
Shen tentu saja dapat memahami makna di balik kata-kata Xiaoshuan. Tak lama kemudian, pikirannya kembali ke batu spiritual. Lalu, ke 10 batu spiritual tingkat tertinggi ini? Tanya Xiaoyan. Tentu saja, itu bukan tunjangan bulanan. Meskipun ada banyak batu spiritual kelas tertinggi di klan, itu tidak sampai pada titik menjadi kaya. Bahkan putra mahkota harus memberikan kontribusi tertentu kepada klan jika dia ingin mendapatkan batu spiritual kelas tertinggi. Namun, tingkat kontribusi itu tidak dapat dicapai. Kalau tidak, pertemuan klan tidak akan menjadi tempat yang dirindukan banyak murid. Mendengar ini, Shen mengangguk diam-diam. Dengan kata lain, klan Xiao telah berusaha keras untuk menariknya. Setelah insiden dengan Xiao Feng, status Xiaoshuan dan Xiaoyan di klan Xiao berubah seketika. Hal ini juga menyebabkan beberapa orang yang tidak memiliki kesan baik terhadap kakek dan cucu itu berhenti, dan dengan paksa menekan pikiran untuk mencari masalah dengan mereka. Hal ini juga memungkinkan Xiaoyan untuk menikmati waktu luang yang sangat langka di hari-hari berikutnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Xiaoshuan masih berusaha menerobos penghalang ke leluhur asal. Namun, karena teknik pembalian asal, ia masih jauh dari mencapai hasil. Untungnya, mengingat temperamen Xiaoshuan, ia tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun, teknik pengembalian asal telah sepenuhnya dipulihkan. Tidak peduli seberapa lambat prosesnya, itu hanya masalah waktu sebelum ia menerobos. Di sisi lain, Beihua dan Lian Er sudah memasuki masa retret. Dari kelihatannya, mereka sangat tertarik terhadap pertemuan klan. Dari penampakan gelombang riak energi yang kadang-kadang dipancarkan dari kamar mereka, pelatihan mereka berdua telah meningkat selama setengah bulan ini. Apakah kedua orang ini akan berhasil lagi? Shen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruangan tempat mereka berdua berada. Mulutnya tanpa sadar mendesah. Fisik kedua orang ini berbeda dari orang biasa. Kecepatan latihan mereka adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan oleh orang lain untuk bisa mengejarnya. Sungguh sulit untuk membayangkan tingkat kultivasi apa yang akan mereka capai setelah menyerap dan memurnikan batu roh tingkat atas ini sepenuhnya. Shen menghela nafas. Ia meletakkan cangkir teh dengan satu tangan. Ketika ia berbalik, ia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat keluar pintu. Pada saat ini, sosok lelaki tua yang dikenalnya sedang menatapnya dengan wajah penuh senyum. Itu adalah Xiao Mingyuan, panah tua ketiga. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Tubuhmu terlihat jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan berdiri, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Xiao Mingyuan. Xiao Mingyuan terbahak-bahak, melambaikan tangannya dan berkata, "Dasar bocah nakal, jangan menyanjungku. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah terbiasa dengan hari-hari seperti ini?" Ucap Xiao Mingyuan. "Terima kasih atas perhatianmu, tetua ketiga. Aku baik-baik saja." Ucap Xiaoyan. Aku jelas-jelas sudah membangun villa untukmu, tetapi kau masih ingin tinggal di sini. Kalau orang lain, aku khawatir mereka sudah pindah dengan barang-barang mereka. Bocah nakal, kau benar-benar berbeda." Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan hal-hal itu. Terlebih lagi, Beihua dan Lian Er saat ini sedang retret, jadi dia tentu saja tidak bisa pergi. Xiaoshuan tidak ada di sini lagi. Melihat pavilion yang kosong, mata Xiao Mingyuan sedikit berkedip. Pada saat yang sama, dia tampaknya telah memahami sesuatu di dalam hatinya. "Pantas saja kamu tidak mau pergi," gumam Xiao Mingyuan. "Tetua ketiga, apakah kamu mencari leluhur?" Shen mengerutkan bibirnya dan bertanya sambil tersenyum. "Tidak, aku tidak mencarinya. Aku mencarimu." Sambil menunjuk Xiaoyan secara acak, Xiao Mingyuan melangkah maju 2 langkah dan duduk di kursi. Seketika, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan di depannya sambil tersenyum tipis. "Aku." Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Orang tua itu membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Tetua pertama telah keluar dari pengasingannya. Dia ingin bertemu denganmu." Jantung Xiaoyan tiba-tiba berdebar kencang saat suara Xiao Mingyuan terdengar. Ekspresi wajahnya tak dapat dielakkan lagi. Tetua pertama klan Xiao adalah orang kedua yang berkuasa setelah pemimpin klan. Dia juga ahli sejati klan Xiao. Sekarang, orang yang dapat memutuskan apakah dia akan tinggal atau pergi akhirnya akan menemuinya. Tetua ketiga, tolong pimpin jalannya. Shen memusatkan perhatiannya dan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiao Mingyuan. Mendengar ini, Xiao Mingyuan mengangkat bahu dan tertawa datar. "Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan dan tidak bisa mengantarmu ke sana. Awalnya aku berencana untuk membiarkan Xiaoshuan yang memimpin jalan untukmu. Namun, karena dia tidak ada di sini, kurasa kau hanya bisa pergi sendiri." Mendengar ini, Xiaoyan terdiam. Klan Xiao begitu besar, sulit baginya untuk keluar dan menemukan seorang lelaki tua yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sulit,
Xiaomingyan terkekeh dan menggoda. "Hei nak, kenapa aku tidak melihat ekspresi seperti itu saat kau menerobos masuk ke klan Shou sendirian? Jangan khawatir, tetua pertama tinggal sendirian di kedalaman gunung belakang. Selama kau mengikuti tangga batu sampai ke ujung, kau akan mencapai kediamannya. Dia akan menunggumu di sana malam ini. Ingat, jangan biarkan dia menunggumu dengan sia-sia." Hari sudah malam, tetapi Xiaoshuan belum juga kembali. Peihua dan Xiaoshuan masih berkultivasi. Sudah hampir waktunya untuk undangan dari tetua pertama. Xuan duduk di pavilion. Dia terdiam cukup lama sebelum perlahan membuka matanya. Ada perasaan aneh di hatinya, seperti seorang menantu laki-laki yang bertemu dengan ayah mertuanya saat dia berjalan menuju bagian belakang gunung. Sesaat kemudian, Xuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah anak tangga batu yang memanjang ke kedalaman hutan. Puncak hijau di depannya adalah tempat gunung belakang klan Shou berada. Tetua pertama klan Shou juga ada di sana. Xuan menatap ke kejauhan. Awan tipis melingkari puncak hijau subur di kejauhan, membuatnya tampak seperti negari dongeng. Sesaat kemudian, Xuan melangkah ringan dan perlahan berjalan menuju puncak gunung hijau. Pada saat yang sama, gelombang energi spiritual menyebar dari tubuhnya ketika ia mengamati situasi di sekitarnya. Selain serius terhadap tetua pertama klan Shou, dia juga penasaran tentangnya. Tidak dapat dihindari baginya untuk memiliki pikiran apapun sebelum dia bertemu dengan tetua pertama. Di bawah kendali Xiaoyan, energi spiritual yang tak terlihat menyebar seperti air pasang dan menyapu hutan di depannya. Setelah kultivasinya meningkat ke tingkat leluhur asal, energi spiritual Xiaoyan telah meningkat cukup banyak. Sekarang, dia sebanding dengan alkemis peringkat 7 biasa. Besarnya energi spiritual tidak perlu dikatakan lagi. Mengandalkan energi spiritual yang kuat, seluruh penampakan gunung hijau di hadapannya dengan cepat muncul dalam pikiran Xiaoyan. Sampai suatu saat, langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Ada penghalang tak terlihat jauh di dalam hutan pegunungan yang sebenarnya telah dengan paksa menghalangi kekuatan spiritualnya. Ketika kekuatan spiritualnya bersentuhan dengan penghalang itu, kekuatan pantulan yang kuat segera melonjak keluar. Saat kekuatan spiritualnya dipaksa kembali, perasaan pusing dengan cepat terpancar ke dalam pikiran Xiaoyan. "Phew, sungguh penghalang energi spiritual yang mengejutkan. Untungnya, aku tidak memaksakan diri untuk menerobos. Kalau tidak, aku khawatir harus membayar harga yang mahal." Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap puncak gunung di depannya yang terkubur di bawah pepohonan hijau rimbun. Seketika, jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya langsung melesat keluar dengan dahsyat, berubah menjadi sinar cahaya berwarna hitam yang terbang menuju wilayah dalam hutan pegunungan. Karena energi spiritualnya tidak mampu menjelajahi gunung hijau itu dengan jelas, dia tidak punya pilihan selain naik sendiri dan melihatnya. Tubuh Xiaoyan melewati anak tangga batu dengan kecepatan kilat. Tubuhnya terus maju, hingga suatu saat, suara angin kencang yang berhembus menembus udara dan tiba di depan Xiaoyan. Aliran cahaya itu melewati tubuh Xiaoyan dan menancap ke batang pohon di dekatnya. Jika dilihat lebih dekat, itu hanya daun setipis jangkrik. "Keluarlah, tidak perlu bersembunyi." Xiaoyan tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya. Telapak tangannya menghadap ke suatu titik di tengah hutan lebat. Kekuatan hisap melonjak dari telapak tangannya dan badai menderu saat daun-daun yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke telapak tangan Xiaoyan. Dengan goyangan lembut, daun-daun itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke hutan lebat di depannya. Selanjutnya, sosok tubuh melesat keluar dengan cepat, menghindari dedaunan dan mendarat dengan anggun di tangga batu. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat melihat orang di depannya. Orang yang berdiri di depannya adalah seorang wanita muda yang anggun. Gadis muda itu mengenakan gaun merah. Kulitnya seputih salju, seolah bisa pecah oleh angin. Rambut hitam yang lembut diikat dengan pita sutra sederhana, tetapi memperlihatkan sedikit pesona. Karena wanita muda itu sedang berdiri menyamping, Xiaoyan hanya bisa melihat sisi wajahnya. Namun dia masih bisa merasakan siluetnya yang indah dan menggetarkan jiwa. Orang bisa membayangkan bahwa penampilan wanita ini sudah pasti berada di level wanita penggoda. Sebelumnya, kekuatan spiritual Xiaoyan gagal mendeteksi keberadaan gadis ini. Kemungkinan auranya sengaja disembunyikan oleh seseorang. Sekarang, setelah gadis ini menyerang, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa wanita yang agak lemah di depannya ini memiliki kultivasi leluhur asal bintang 2. "Siapa kamu?" Tidak ada banyak kelembutan di mata Xiaoyan ketika dia melihat sosok cantik yang tiba-tiba muncul di depannya. Sebaliknya, nadanya sedikit serius saat dia bertanya. "Seharusnya aku yang bertanya padamu. Gunung belakang klan Shou adalah tempat latihan tetua pertama. Selain pemimpin klan dan beberapa tetua, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Kenapa kau datang ke sini?"
Wanita muda yang bersemangat itu mengamati Shoyan saat dia berbicara dengan nada agak arogan. Tatapan Shoyan menyapu wajah cantik wanita muda itu sambil berbicara dengan nada datar. Aku diundang oleh tetua pertama untuk bertemu dengannya. Mata wanita muda itu langsung berbinar saat mendengar ini, dan dia terkekeh karena tertarik. Jadi kau Shoyan, kaulah yang melukai Shou Chuang setengah bulan yang lalu. Karena kamu berhasil mengalahkan orang itu, kultivasimu pasti tidak lemah. Kenapa kamu tidak bertarung denganku? Jika kamu menang, aku akan membiarkanmu masuk. Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun ketika mendengar ini. Sebelum dia dapat menjawab, kaki wanita muda itu dengan ringan terdorong dari tanah, dan sosoknya langsung melesat maju seperti capung yang meluncur di permukaan air. Dia adalah orang pertama yang melesat ke arah Shoyan dengan hembusan angin yang kencang. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.